PowerPoint-nya, soft copy-nya juga ada. Nilai sekarang. UTS 25, UAS 25, aktivitas 50% ya. Gitu. Karena aktivitas banyak, nanti banyak tugas-tugas nih Mas, Mbak ya. Bagusnya sih kalau aktivitas banyak ini 50%, artinya Anda ini keaktifannya dinilai ya. Dinilai memadai gitu, cukup besar ya. Gitu. Karena itu nanti tugas mandiri, PR dan sebagainya Anda kerjakan. Ya, nanti ada kuis ya. Yang banyak nanti ini. Ada kuis, ada tugas mandiri ya. Apa sih Pak yang dibahas? Jadi nanti setengah semester kita akan bahas mengenai prinsip dulu, kedua analisis laporan keuangan nanti kita bahas. Setelah itu time value of money, kemudian risk return, kemudian ini penilaian saham, obligasi, sama investasi di sektor yield. Ini setengah semester aja. Kunci dari setengah semester ini ada di bab time value of money sama risk and return. Ya. Di tatap muka ketiga dan keempat. Sayang sekali ini cuma satu tatap muka. Ini berat Mas, Mbak semuanya ya. Dua topik ini topik berat. Tatap muka ketiga, tatap muka keempat. Karena itu nanti ya tatap muka ketiga ini saya geser ke tatap muka kedua. Minggu depan kita langsung masuk ke topik yang susah, oke? Anda sudah diajarkan sebagian, tapi tidak mendalam, jelas ya? Ini akan kita bahas di tatap muka kedua. Kenapa Pak? Karena saudara kalau misalnya masih kesulitan, itu masih ada waktu yang panjang untuk mempelajari ya. Gitu. Ini beda kalau kita taruh di tengah-tengah atau akhir, itu makin menyusahkan saudara nanti. Anda begitu menguasai dua chapter ini, dua topik ini, ya, tatap muka ketiga dan keempat, maka Anda sebenarnya menguasai 90% dari setengah semester. Karena yang lain itu sumbernya pakai dua teori ini. Ya. Kalau Anda susah di chapter time value of money, Anda susah ini di sini semua ini. Ya. Ini setengah ya kira-kira 40% konsep buku ini time value of money, oke? Nah, gitu ya. Jadi nanti kita PR-kan Anda resume ini apa namanya? Time value of money sama risiko ya. Ini chapter time value of money chapter 5, chapter 6, ini chapter 7 risk and return. Anda resume di kertas folio. Oke. Ngeresum bukanlah nyalin PowerPoint, jelas ya? Atau mengeresum PowerPoint, bukan. Ya Anda harus baca bukunya. Ya, kelihatan kok orang kalau ngeresum dari PowerPoint itu ya. Kelihatan isinya ya semua yang saudara tulis ada di PowerPoint itu, padahal tidak semua yang ada di buku itu ada di PowerPoint. Oke? Ya. Ini jadi PR untuk minggu depan Anda buat resume pakai tulis tangan nih. Anda tulis tangan, kemudian nanti di scan ya minggu depan. Di scan, nanti kita kumpulkan di WA group ya. Di WA group minggu depan. Oke. Moga-moga kalau saudara sudah menguasai dua chapter ini, insya Allah ya, Anda di chapter yang lain itu gampang-gampang semua, Mas. Ya, hanya dua chapter itu yang susah ya. Oke, ini RPS-nya. Nanti setengah semester lagi, nanti saya jelasin lagi apa setelahnya ya. Itu mengenai RPS. Ya, hari ini kita akan bahas langsung ke chapter 1. Ya. Chapter 1 ini apa sih Pak? Terus kenapa saya belajar ini ya? Nah, chapter 1 ini nggak banyak-banyak, nggak lama-lama saya terangin ya. Nanti setengah 4 akan saya tutup, Anda langsung cari bukunya, saudara resum
chapter Time Value of Money, chapter 56, dan risiko, chapter 7. Di chapter 56 itu hanya ada 5 rumus pokoknya, nggak lebih dari itu. Dan ini pelajaran ngitung ya Mas, Mbak sekalian, ngitung. Sudah ngajar ini berapa puluh tahun lamanya, oke? Ini dulu pelajaran susah ya, tapi saya berusaha memudahkan yang susah ya, bukan menyusahkan yang mudah ya, supaya saudara lebih gampang memahami ya. Baik, kita mulai. Intinya di chapter 1 ini Anda memahami pentingnya finance. Kedua, peran dari finance manager atau finance director ya, ketika menjelaskan 5 prinsip. Ya. Saya kalau ngelihat gini, saya gini Mas Mbak, laptop saya, ini kan layarnya ya paling 12 inci ya, 12 inci, jadi kalau saya ngelihat begini udah kecil-kecil banget saudara ya, mata saya sudah nggak kuat ya. Saya harus, karena itu saya beli TV layar lebar tuh di dinding sana. Jadi kalau saya ngadep ke sana itu, saya ngadep ngelihat foto gambar saudara itu besar-besar di sana. Jadi di dinding tembok saya itu ada TV 55 inci ya. Nah, 55 inci. Itu panjang lebarnya 1,5 meter, ke bawahnya 1 meter kira-kira ya. Cukuplah untuk melihat saudara sedang ngapain gitu ya. Ali view, ini backgroundnya bagus, pemandangan indah ya saya lihat. Torik saking cintanya kepada kampustan, backgroundnya kampustan ya. Nabila itu ada di ruang hampa kelihatannya, ada tembok-temboknya ya. Jadi kelihatan semua ya. Ini jadi kalau saya ngelihat ke sana itu tujuannya saya ngelihat saudara semua ini. Kalau Kelvin itu di dindingnya ada foto, enggak ada fotonya dia waktu SD atau SMP itu ya, di belakangnya itu ada. Foto TK. Iya foto TK ini. Ya, pakai pakai apa namanya baju putih terus ada jaket hijau itu ya. Iya. Kelihatan semua ya. Kalau di layar komputer nggak kelihatan. Untuk apa ini saya beli? Supaya mata kita ya, nanti saudara kalau punya uang ya beli supaya mata kita lebih hemat ya. Lebih hemat maksudnya nggak cepat minus, nggak cepat apa namanya kabur gitu, nggak cepat capek matanya ya. Ini juga saya pakai untuk ngoreksi ya. Jadi kalau saya ngoreksi tulisan saudara itu kan scanneran semua tuh, PDF ya. Saya tinggal klik itu muncul semua di TV sudah besar itu ya. Jadi yang tulisan misalnya agak ruwet-ruwet itu jadi lebih terang, lebih enak dibaca. Gitu. Tapi tetap saudara tulisan harus rapi ya, bukan bagus ya, rapi terbaca gitu maksudnya ya. Saya tahu yang laki-laki banyak yang susah nulis rapi ya, nggak masalah, oke. Yang penting terbaca ya. Jangan urek gitu ya. Gitu, beli tip X dan seterusnya. Ini tujuannya gitu Mas Mbak ya. Jadi kalau saya ngadep sana itu bukan, karena ini nggak bisa dihadapin di sini layar saya satu lagi di laptop. Ya, baik saudara sekalian, kita lanjutkan chapter 1 tadi. Jadi itu yang akan dibahas. Kenapa sih kok kita belajar manajemen keuangan? Emang penting apa manajemen keuangan ini ya, gitu? Jadi kenapa kita belajar manajemen keuangan? Jadi gini Mas, Mbak, semua kita dalam hidup kita secara personal maupun corporate itu pasti berhubungan dengan masalah keuangan. Contoh, saudara ini kuliah, lulus. Begitu lulus kuliah mau nikah, perlu nabung ya. Udah, nabung kemana saya ini? Kan gitu ya. Anda perlu instrumen itu. Bisa ke deposito, bisa ke sukuk, bisa ke bank syariah, bisa beli saham. Ya kan? Anda harus tahu tuh risikonya masing-masing. Kalau saham risiko besar, kemungkinan juga ada untung besar, tapi kalau rugi, rugi besar gitu. Itu namanya risiko besar ya. Tapi kalau obligasi, kemudian deposito, itu risikonya kecil itu. Pasti ya, selama banknya nggak bangkrut, ya kan? Banknya udah dijamin ya. Terus setelah Anda menikah, punya anak, anaknya perlu disekolahkan ya. Sekolah mahal kan, Anda harus program itu.
invest lagi ya kan, invest. Kemudian invest kemana saya untuk anak saya yang nanti begitu kuliah umur 19 tahun ini kuliah mahal pada waktu itu mungkin zaman saudara punya anak nanti ya masuk kuliah itu ya kan masuk uang pertama kalinya bisa 1 miliar ya kan. Besar sekali ya Pak. Jadi itu sekarang kelihatannya besar nanti ya kecil ya. Karena saudara ingat ya kerupuk, saudara tahu kerupuk itu yang gede itu sekarang harganya Rp1.000 ya. Dulu pada waktu saya kecil itu Rp5 Mas harganya cuma. Sudah naik 200% ya. Jadi nanti begitu saudara nanti punya anak tuh kerupuk itu 1 biji 200.000 ya. Mas beli kerupuk 200.000 ya ambil aja 1 gitu ya. Itu nanti mungkin ya. Saya nggak tahu. Ya, yang jelas waktu saya kecil masih ingat kasih uang saku itu sama bapak saya itu cuma Rp5. Bisa beli kerupuk 1 yang gede itu. Ya, sekarang kerupuk itu harganya Rp1.000 1 sampai 2.500 satunya ya. Jadi gitu Mas. Anda kemudian setelah kerja pengen menikah ya, menikah ini biayanya mahal juga ya kan. Kalau akad doang sih murah Mas. Sebenarnya yang kalau saya ini muslim ya. Jadi kalau nikah sebenarnya di Islam itu sederhana ya. Yang penting akad, ijab, qabul gitu ya, ada calon suami, calon istri, ada saksi. KUA beres itu ya. Udah, walimah itu kan mengumumkan ke orang banyak, bukan berarti resepsi ya. Itu sekarang yang mahal resepsi kan. Resepsi itu kalau ngundang banyak orang tuh gedung sama makan itu bisa 200 juta sendiri ya. Harus nabung dulu. Nah ini jadi gini, Anda bicara finance itu sepanjang hidup Anda nanti bicara finance. Kemudian Anda pengen beli rumah, tuh. Rumah Mas, rumah sederhana itu sekarang nih yang di pinggiran Jakarta itu tipe 36 bangunan 36 ya, tanahnya 60 itu udah 400 jutaan. Ya, kok mahal? Ya, itu di pinggir, Mas. Di pinggir itu maksudnya Tangerang Selatan, pinggir dikit sudah keluar Tangerang gitu. Itu segitu harganya ya. Nah, itu. Nanti Anda mikir lagi, waduh gimana cara belinya ya? Oh, pakai KPR. KPR yang mana nih? Nah, masing-masing. Nah, itu semua bicara keuangan ya. Dan di dalam perusahaan ya Mas, di dalam perusahaan yang bentuknya kayak begini ini ada perusahaan per orang, partnership corporation, itu juga berbicara mengenai manajemen keuangan. Perusahaan selalu akan investasi, misalnya membeli pabrik, membangun mesin ya, membangun mesin-mesin pabrik dan seterusnya itu perlu duit Mas. Ya kan? Saya sedang mengevaluasi sebuah perusahaan, itu dia membangun pabrik obat Mas 1,36 triliun, 1,36 T udah selesai. Ya. Itu ngutang semua duitnya. Begitu ngutang semua duitnya, ya kan? Bunganya coba itu 1,36 kali 9%, berapa tuh? 100 miliar Mas kira-kira 1 tahunnya kan. Sementara mesin-mesin pabrik tadi baru kapasitasnya terpakai 15%. Ya rugi Mas perusahaan. Ya. Jadi HPP-nya naik tinggi, ya itu yang terjadi. Ini nih kayak gitu-gitu diajarkan di sini. Nah, yang berikutnya dibahas mengenai 3 tipe bisnis ya. 3 jenis organisasi. Ini sudah dibahas di pelajaran manajemen. Anda baca sendiri aja. Ya, perusahaan perorangan, partnership dan corporation. Kalau di Indonesia ada koperasi ya. Nah, ini baca sendiri kelebihan, kekurangan yang masing-masing itu ya. Masa diulang-ulang terus nih ya. Nah, ini sudah diajarin di manajemen maupun di mikroekonomi kalau salah ya. Nah, yang baru bagi Anda adalah ini. Di ilmu manajemen dan di ilmu mikroekonomi, tujuan perusahaan itu adalah mendapatkan keuntungan yang besar sebesar-besarnya dan dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya, ya. Di sini enggak gitu, Mas. Ya, di sini enggak gitu. Jadi the goal of financial manager itu adalah wealth maximization atau memaksimalisasi
kekayaan bagi pemegang saham, ya. Jadi ingat, yang jadi sentral di sini shareholder ya, pemegang saham. Pak, ini kayaknya kapitalis, iya sih. Ini stakeholder utama, ya. Memaksimalisasi kekayaan bagi pemegang saham. Bukan maksimalisasi profit, Mas. Clear ya? Jadi kalau Anda nanti di konteks manajemen keuangan ini, apa Pak bedanya dengan maksimalisasi profit? Mungkin sekarang kalau saya jelaskan Anda nggak paham. Ya. Orang maksimalisasi profit itu belum tentu maksimalisasi kekayaan bagi pemegang saham. Ya. Kenapa? Kalau profit itu bisa jangka pendek. Kedua, profit itu nggak bicara time value of money. Ya. Kalau kita bicara maksimalisasi kekayaan, itu bisa bicara time value of money di situ. Oke. Kalau profit, nggak bicara time value of money. Kayak apa? Nanti ya, setelah chapter 5 saudara kuasai. Ini tujuan perusahaan, ada masalah etik di dalam corporate finance. Ya, contohnya adalah pemalsuan laporan keuangan di Enron. Ya. Terus apalagi? Ada Garuda, kalau Indonesia ya, pemalsuan laporan. Jiwasraya, ya. Asabri. Ya. Anda tahu Asabri itu? Itu masalah juga itu asuransi yang pemegang polisnya itu adalah TNI Polri ya. Itu asuransi bagi pegawai TNI dan Polri. Asabri itu kerugian perusahaan ditaksir sekitar 20 triliun, 23 triliun ya. Dan sekarang direksinya jadi tersangka ya. Dan ya itu. Itu kakak kelas kita ya, direktur keuangannya. Saya kenal baik sama dia. Dia sebenarnya orangnya baik, tapi dia kebawa sama direktur sebelumnya, mungkin kita nggak tahu. Kita tunggu sidangnya nanti ya. Itu pemalsuan laporan keuangan dan seterusnya. Asuransi Jiwasraya dan Asabri. Selain itu Garuda, ya kan? Yang dulu-dulu Nindya Karya, Waskita Karya, terus Istaka Karya, dan seterusnya. Banyak nih pelanggaran etik di finance. Perusahaan rugi dibilang untung ya. Yang berikutnya yang penting ini Mas, 5 basic principle. 5 basic principle. 1, money has time value. Uang itu memiliki time value ya. 1 rupiah sekarang nilainya lebih tinggi daripada 1 rupiah besok. 1 rupiah sekarang nilainya lebih tinggi daripada 1 rupiah 1 tahun lagi. 1 miliar sekarang nilainya lebih tinggi daripada 1 miliar 10 tahun lagi. Kenapa? Karena kalau kita punya uang 1 miliar sekarang, duitnya bisa disimpan Mas di bank. Ya, ke deposito syariah. Itu 10 tahun lagi bisa nambah itu sekitar 20%. Menjadi 1 miliar 200 juta ya. Gitu. Ada kesempatan. Jadi 1 miliar sekarang beda dengan 1 miliar besok. Ya, 1 miliar sekarang lebih tinggi daripada 1 miliar besok. Jelas ya? Yang berikutnya, risk and return trade-off. Risk and return trade-off itu gini maksudnya. Ini ada kesalahan-kesalahan orang di time risk and return trade-off. Trade-off itu apa ya? Trade-off, pertukarannya. Trade-off. Artinya gini, high risk, high return, low risk, low return. No risk, no return, no pain, no gain, no woman, no cry. Gini Mas, Mbak. High risk, high return. Low risk, low return. Contoh, maksudnya apa? Kalau kita mau invest di risiko yang tinggi, kalau diberikan return yang tinggi. Jelas ya? Contoh, saya mau invest di yang risiko tinggi di saham. Contoh ya, saham. Ini risikonya tinggi. Saya mau invest di saham kalau return-nya tinggi gitu ya. Saya mau invest di deposito, saya mau dikasih return rendah ya. Return-nya rendah karena risikonya rendah. Ini maksudnya gitu. High risk, high return, low risk, low return. Ya. Return
Iya, gitu ya. Risk and return trade-off itu gitu. Clear ini? Contoh, ya gampang aja ya. Anda setelah kerja, Anda bisa kerja di KPK. KPK. Atau di BPPK jadi dosen ya. BPPK. Kan Anda ini kerjanya yang belakangnya ada K-nya semua ya. BPPK di kampus STAN ya. Nah, mana yang risikonya tinggi? Yo, KPK risikonya tinggi, jelas. BPPK risikonya rendah ya. Oke. Kenapa KPK risikonya tinggi? Karena gini Mas, kalau kerja di KPK, Anda itu berurusan dengan orang jahat ya. Tersangka koruptor itu mana ada yang baik hati Mas. Senyum-senyum tapi menghancurkan bangsa dan negara ya kan. Kalau kesel disiram air keras ya kan ya. Pegawai KPK-nya ya kan. Ya. Nggak tahu kesel disiram air keras. Itu risikonya tinggi ya. Itu yang kelihatan ya kan. Yang nggak kelihatan tahu-tahu mati ngapung di Teluk Jakarta gitu ya. Nah, itu jadi orang yang risiko tinggi kayak gini harus diberikan gaji tinggi. Gaji itu kan return ya. Return itu berupa gaji kalau orang kerja ya. Ini gajinya harus tinggi gitu. Supaya orang mau nanggung risiko tinggi, maksudnya gitu ya. BPPK risikonya rendah, gajinya juga ya. Gajinya juga harus rendah gitu ya. Enggak apa-apa. Kenapa? Karena BPPK menanggung risiko rendah. Itu maksudnya high risk, high return, low risk, low return gitu. Tapi apakah selalu begini? Tidak. Contoh misalnya. Contoh. Presiden, tuh, presiden ya. Siapa presiden kita? Pak Jokowi ya. Tuh. Presiden, Mas, risikonya tinggi. Ya. Kalau Anda jadi dirut Bank Mandiri, ya, dirut ya. Dirut BUMN lah ya. Dirut BUMN yang menengah atas lah. Mandiri, BRI, Bank Syariah Indonesia, ya, Astra Internasional, gitu ya. Tuh, risikonya lebih rendah Mas daripada jadi presiden. Tapi gajinya lebih tinggi, ya. Kenapa? Gaji presiden itu Mas sekitar 150 juta sebulan ya. Gaji dirut Bank Mandiri 250 sampai 300 juta. Itu gajinya tok. Sebulan itu ya. Duit semua. Iya, duit semua. Bandingin ya. Dan namanya dirut Bank Mandiri ya, itu setiap tahun kalau perusahaan untung dia dapat tantiem, dapat bonus Mas. Bonusnya itu bisa 25 miliar Mas, satu orang ya. Tuh, 25 miliar ya. Nolnya 9 ini. Oke. Jadi setahun sekali dia bisa beli rumah mewah itu di Pondok Indah ya. Kalau dapat bonus ya. 5 tahun dia menjabat bisa punya rumah 5 di Pondok Indah ya. Gitu. Nih, ini bonusnya. Sementara jadi presiden, risikonya yang tinggi tadi, nggak dapat bonus. Ya, gajinya cuma 150 juta. Menteri Keuangan 100 juta. Ya, gitu Mas. Tapi anak buahnya gajinya bisa 10 kali lipat. Mas. Ya, gitu. Makanya saya tidak mau jadi presiden. Tapi saya mau jadi direktur Bank Syariah Indonesia itu. Gajinya hampir-hampir segini lah ya. Jadi begini kesimpulannya ya. Jadi high risk high return itu ideal yang terjadi, low risk low return itu ideal yang terjadi. Di lapangan ada juga yang berbalik-balik itu. High risk low return presiden ya kan gitu. Low risk high return dirut BUMN ya gitu. Dirut perusahaan publik ya gitu. Kalau nanti saudara kerja itu Anda juga berhadapan begini. Anda carilah kerjaan yang low risk high return ya. Risikonya rendah, returnnya tinggi. Ya, jangan saudara mau di
high risk, low return, risikonya tinggi, returnnya rendah. Contoh, panitia pengadaan barang dan jasa, ya. Pejabat pembuat komitmen, ya. Itu ya. Apa itu panitia pengadaan barang dan jasa? Gini, saya pernah jadi panitia pengadaan barang dan jasa. Honornya berapa? Satu kegiatan pengadaan itu 750.000. Oke lah sekarang misalnya naik jadi 1,5 juta deh. Proyek pengadaannya berapa? 15 miliar sampai 30 miliar ya. Honornya berapa? 1,5 juta misalnya. Satu lelang doang ya gitu. Tahu nggak? Dengan kita dapat return 1,5 juta, kalau ternyata ada kawan kita yang korupsi, kita dibawa-bawa namanya ya. Panitia pengadaan itu kan kita tim panitia ya. Kita harus nanggung kerugian juga, oke ya. Gitu. Wah, itu Mas namanya high risk low return ya. Itu risiko tinggi, returnnya rendah, returnnya 1,5 juta doang. Risikonya tinggi, jelas ya? Itu. Biasanya dirayu-rayu nanti saudara setelah lulus ya. Wah, kamu ini kan lulusan STAN, pinter-pinter ya. Kamu ikut aja dulu tes sertifikasi PBJ namanya ya. Kalau lulus kamu jadi panitia pengadaan. Itu tesnya susah, tapi anak pinter seperti kamu ini lulus. Ya kan? Setelah lulus, ya kamu jadilah ini ya. Karena bangsa ini membutuhkan Anda. Dirayu-rayu gitu, Mas. Hati-hati ya. Itu Anda ukur. Karena Anda sudah belajar manajemen keuangan, janganlah mau ya. Janganlah mau ya kecuali terpaksa. Janganlah mau kerja di yang high risk low return. Risiko tinggi tapi returnnya rendah. Harusnya terbalik Anda itu kerjanya. Risiko rendah, returnnya tinggi. Gitu ya. Jangan, nanti Anda itu setiap kerja hitung itu. Bandingkan antara risiko dengan return ya. Jangan sampai Anda terjebak. Apalagi Pak pejabat pembuat komitmen ya. Nah, saya pernah juga jadi PPK karena saya punya sertifikat itu ya, lulus PBJ tadi ya. Wong saya ikut supaya pengen ngetes doang saya bisa atau enggak ya. Saya pernah jadi PPK, Mas. Pejabat pembuat komitmen ya. Yang saya tanda tangan itu duit ratusan juta kas keluar ya. Ratusan juta sampai miliar saya tanda tangan ya kan. Honornya Anda tahu sebulan berapa? Di bawah 1 juta, Mas. Ya kan? Honornya doang selain gaji kan itu tambahan, Pak. Iya, tambahan. Cuman lebih baik saya nggak ngambil kerjaan itu ya sama si jadi dosen aja ya kan. Nggak dapat honor nggak apa-apa, saya yang penting nggak ada tugas. Karena tanggung jawabnya besar. Yang tanda tangan kita itu miliaran ratusan juta ya. Kalau salah kita yang kena, Mas. Ganti rugi, masuk penjara ya gitu. Tapi honornya cuma berapa tadi? 750.000 ya. Ya inilah, mending saya ini apa namanya bikin kolam ikan aja nih. Kalau 750.000 sebulan itu dapat lah gitu ya. Mending saya bikin kontrakan aja lah ya, satu kontrakan itu saya sewain sebulan 750.000 juga dapat ya. Gitu. Ya Mas ya. Nggak usah mengorbankan diri untuk ngambil risiko yang besar hanya untuk mendapatkan uang yang kecil. Jelas ya? Pak Bapak ini kapitalis. Ya nggak apa-apa ya. Nggak, paling nggak ini jadi pertimbangan Anda nanti waktu kerja ya. Waktu kerja. Oke. Penempatan Anda nanti itu di tempat-tempat Anda ukur tuh risikonya berapa, gajinya berapa gitu ya. Bapak kok hitung-hitungan, lah hitung-hitungan ngomong pribadi ya. Anda harus ngitung, jangan sampai Anda masuk di itu tadi. Nanti ditawari Anda ya, gitu, ditawari, dirayu-rayu ya oleh atasannya. Kayaknya hanya kamu yang bisa ini, jadi panitia pengadaan barang dan jasa, ya kan? Itu Anda cari datanya dulu ya, gajinya berapa, tambahan ya, gaji tambahannya itu, risikonya tambahan berapa gitu ya, risiko tambahan itu Mas, penjara, kemudian tuntutan ganti rugi dan sebagainya ya, gitu.
Jangan sampai Anda susah karena Anda ngambil keputusan yang salah gitu ya. Apalagi nanti masih banyak lagi jabatan-jabatan yang high risk low return, risiko tinggi returnnya rendah di kementeriannya. Carilah yang terbalik ya, low risk, risikonya rendah, gajinya tinggi, ya gitu. Apa itu? Itu yang Anda kejar. Itu yang Anda kejar. Jadi Anda cita-citakan track cita-cita hidup Anda itu ke sana gitu. Atau sekalian high risk high return gitu. High risk high return itu risiko tinggi, tapi returnnya tinggi gitu. Apa itu? Ya Anda misalnya kerja di mana ya, risiko tinggi, gajinya tinggi ya. Ya di pajak misalnya itu risiko tinggi tuh, gajinya tapi tinggi, nggak apa-apa gitu ya. Ya, janganlah di risiko tinggi, gajinya rendah, jangan. Ya. Ini gunanya kita belajar manajemen keuangan ya. Ngajarin kapitalis, ngajarin kapitalis. Ya kita gini mas, kita belajar manajemen. Manajemen itu berbicara masa depan ya, gitu. Kalau Anda ingin bahagia, pikirkan masa lalu, tapi kalau ingin sukses, pikirkan masa depan Anda. Okay? Gitu. Ini ilmu manajemen. Ya, pikirkan masa depan. Kalau ingin happy, pikirkan masa lalu ya, kebahagiaan, kejayaan kita masa lalu gitu ya. Tapi kalau ingin sukses, pikirkan masa depan. Termasuk untuk organisasi, termasuk untuk Indonesia. Ya. Gitu. Saya lanjutkan ya, Mas. Itu prinsip yang high risk, high return, low risk, low return. Ya. Itu prinsipal namanya. Prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagaimana manajemen keuangan itu dibuat. Oke, saya tes sekarang. Anda ini punya duit ya. Terus ada dua orang yang minjem nih, pengen minjem duit ke Anda. Kemudian Anda pengen membebankan bunga ya. Oke, orang pertama itu adalah perusahaan, namanya perusahaan yang bonafit. Saya sebut PT Telkom. Anda punya uang 1 miliar nih. PT Telkom mau pinjem. Terus ada orang juga yang tidak bonafit. Tidak bonafit itu artinya ya perusahaannya rugi gitu ya. Terus nggak apa namanya, kalau dipinjemin belum tentu balik gitu ya. Itu misalnya orang yang bisnis lesu namanya, bisnis lesu. Misalnya apa yang mau bangkrut itu ya, PT Asabri tadi mau bangkrut ya. Oke. Anda punya 1 miliar nih. Mana yang Anda bebankan bunga lebih tinggi? Anda mau pinjemin prinsipnya 1 miliar itu. Mana yang Anda bebankan lebih tinggi? PT Telkom, kalau Anda minjemkan ke PT Telkom atau ke PT Asabri. Yo, siapa ya? Sebentar, saya tanya. Dimas Gilang ya, Mas. Dimas. PT Asabri, Pak. Bebannya tinggi ya. Kenapa Mas Gilang? Karena risiko kehilangan dananya lebih tinggi, Pak. Iya, bagus sekali jawabanmu ya. Jawabanmu bagus. Itu sesuai dengan prinsip high risk, high return ya. Gitu. Risikonya tinggi kalau minjemin Asabri ya, gitu. Karena itu saya mau minjemin kalau bunganya tinggi. Jelas ya? Yang lain jelas ini? Gitu. High risk, high return. Gitu. Low risk, low return. Gitu ya. Bagus sekali Mas Gilang. Lanjut sekarang kita ke prinsip yang nomor 3. Nah, ini tadi gambar aja. Yang nomor 3 adalah cash ya. Cash adalah sumber nilai, sumber value ya. Value itu kalau kita bicara nilai di dalam manajemen keuangan itu nilai selalu satuan uang. Nilai ini adalah value.
Value itu maksudnya kalau perusahaan value-nya yang contoh ya, PT Telkom itu 300 triliun ya. Unilever 300 triliun. Bank BCA value-nya berapa? 600 sampai 700 triliun ya. Bank BRI itu value-nya 500 triliun. Jadi value yang di sini nih maksudnya value yang itu ya. Bukan nilai-nilai kebaikan, bukan itu ya. Orang finance nggak bicara gitu ya. Dia bicara finance kalau namanya nilai uang ya satuannya ya. Jadi cash flow itu merupakan sumber dari nilai perusahaan. Gitu. Bukan profit, jelas ya. Jadi bagi orang finance, cash is king ya. Cash is king, king is kong ya. Jadi cash is king, cash yang penting, bukan profit yang penting. Biasanya profit itu identik dengan cash, jelas ya. Jadi kalau profit besar, cash-nya besar itu ya. Tapi tidak selalu begitu. Karena ada perusahaan profitnya besar, tapi cash flow-nya negatif. Bisa jadi ya. Karena profit itu accounting ada penyusutan di situ. Karena itu investor lebih care dengan cash flow, jelas. Harus cash daripada profit. Karena profit tidak sama dengan cash flow. Oke. Incremental cash flow yang penting. Nanti apa itu? Nanti kita jelasin di yang berikutnya. Market reflect information. Pasar market price, harga saham di bursa efek itu mencerminkan informasi. Kalau informasi yang muncul di bursa itu berita yang baik, maka harga saham naik. Kalau berita yang muncul buruk, harga saham turun. Ya. Contohnya ya, bentar. Saya carikan IHSG. Share screen. Nih. Ini adalah grafik IHSG hari ini ya. Ini turun nih. Kalau merah ini turun nih, Mas. Turun 1,63%. Ada apa? Pasti ada berita buruk nih. Proyeksi ke depan ya. Tuh, ini turun nih. Saya buka 5 tahun yang lalu. Nah, ini Mas. Ini di sini nih puncaknya. Ini di sini nih. Ini Januari tahun 2020. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Ini adalah harga saham gabungan 6.300 ya, itu Januari 2020. Kemudian muncul berita COVID di dunia, di Jepang, di Wuhan ya. Tuh, begitu berita buruk muncul, indeks mulai turun nih. Padahal virus Wuhan itu belum nyampe Indonesia. Clear? Ini kemudian Februari turun ya. Muncul informasi virus yang di Wuhan menular dari manusia ke manusia dan dampaknya mematikan. Tapi di Indonesia belum masuk ya. Tapi tetap yang namanya investor, itu berita dunia ini, investor mikir, ini bisa masuk Indonesia loh ini. Walaupun disangkal ya, awalnya masih ingat ya, disangkal ya, lucu-lucu lah Indonesia dulu ya. Sangkal lucu-lucu. Kenapa lucu? Enggak, Indonesia itu nggak akan kena COVID. COVID nggak bisa masuk Indonesia ya. Kenapa? Karena orang Indonesia suka makan empon-empon ya. Empon-empon itu kunyit, lengkuas, ya kan. Nasi Padang itu isinya empon-empon semua. Jadi kita punya kekebalan terhadap COVID, nggak bisa masuk itu, ya kan? Ya nggak? Masih ingat berita yang itu? Lucu-lucu itu, Mas. Tapi investor punya pemikiran lain, ya kan? Ini turun terus, Mas. Coba lihat. Nah, gitu. Investor nggak percaya itu, walaupun yang ngomong menteri ya, menteri ya kan. Investor nggak percaya, investor lebih percaya kepada tenaga kesehatan, kepada dokter dan profesor ya. Bukan kepada menteri ya. Itu jelas bedanya, menteri dia punya otoritas, profesor punya keahlian ya. Gitu. Investor bebas dia mau percaya kepada siapa saja. Anyway, Mas, dari Januari ya, Wuhan ini banyak ya menggemparkan dunia. Ini investor khawatir nih. Tuh. Begitu awal Maret nih, Mas, Presiden ngumumin ya. Presiden ditantang,
Tolong dong umumin bahwa Indonesia nggak ada COVID. Bus. Presidennya kaget gitu ya. Ditantang gitu ya. Diumumin kemudian ada 2 orang kena COVID ya. Pertama gitu ya, di Jakarta, tinggal di Depok. Ini indeks langsung nyungsep ini ya. Tek. Nih. Ini dari sini ke sini Mas, coba Anda lihat apa yang terjadi. 6.300 turun menjadi ini ya 4.200 lah kira-kira ya. Ini turun 30% Mas dalam waktu dari ya 2 bulan lah kira-kira. Ya. Nih. Ini investor pesimis Mas. Takut ini terjadi bencana besar, orang banyak yang mati, ekonomi menjadi lemah, ya kan? Karena menyebarkan kayak influenza ini. Menyebarnya cepat seperti influenza, lebih mematikan gitu ya. Diprediksi dulu itu 50 juta orang akan mati di muka bumi ini gara-gara COVID ya. Tapi nggak tahu sekarang. Oke. Yang anjlok ini. Nah, ini yang terjadi. Jadi orang yang beli saham di bulan Januari, kemudian panik jual, itu dia rata-rata rugi 30%. Ya, range-nya antara sampai 30% mereka rugi. Tuh, ini hanya dalam waktu 2 bulan. Ya. Kalau saya begitu turun ini saya jual di sini ya. Saya jual. Rugi saya. Oke. Begitu anjlok benar di bawah nih. Saya nggak tahu anjloknya akan seberapa banyak lagi, tapi kalau begitu turun cepat di bursa itu, kalau turunnya cepat, drastis, itu naiknya cepat. Clear ya? Itu analisis teknikal namanya. Saya beli lagi di sini nih. Nah, ya. Tuh, bulan April saya nyicil beli ya. Beli, turun, makin turun saya beli lagi, turun, beli, akumulasi banyak saya masih di sini. Ya. Benar dugaan saya. Ini dugaan bisa benar bisa enggak ya, tapi sejarah menunjukkan gitu. Terus naik, bertahap naik. Di sini saya jual pas di lereng sininya. Indeks mendekati 6.000 saya jual ya. Gitu. Karena apa? Oh, ini akan jadi sama ya, paling enggak kan sama di sini nih. Nanti akan turun lagi. Dan nggak tahu ke depannya ini akan berapa, saya nggak tahu nih. Ya. Ini sudah normal nih. Ya, tinggal tunggu berita. Ini kayaknya sudah di puncak, bisa turun, bisa naik ya. Ini namanya analisis teknikal. Anda lihat nih, analisis teknikal. Ini krisis tahun 2008 ya. Turun banyak nih Mas. Ini turun 50% Mas. Orang yang beli di sini di puncak sini, jual di sini rugi 50%. Kalau dia punya 1 miliar, dia jual di sini rugi 500 juta itu. Clear? Tapi Anda lihat nih, begitu di bawah ini naiknya cepat tuh. Ya. Naik terus ya. Ini gunanya kekuatan mental di saham ya. Makanya high risk, high return, low risk, low return. Ya, saya masuk ke bursa setelah saya punya properti. Ini krisis nih. Nah, setelah itu naik tajam. Ini krisis nih. Tuh. Krisis naik tajam cepat, setelah itu naik ya. Ya. Nah, waktu di sini saya sudah ini kemungkinan polanya udah kelihatan ya. Ini namanya analisis teknikal. Kebetulan saya benar di sini. Ya. Untung banyak ya, lumayan lah ya. Dapat ya 3 kali gaji ya gitu ya. Gaji di Kementerian Keuangan ya. Tapi ya itulah bursa ya. Saya sekarang pegang saham tapi sedikit ya. Karena saya tahu ini sudah tinggi. Saya mau masuk nunggu nih. Bisa naik menjadi 7.000, bisa turun. Kita nggak tahu. Kalau probability-nya 50-50 saya nggak masuk ya. Saya pegang saham yang fundamentalnya baik ini. Tadi saya bilang Indofood ini bisa aja turun. Nggak apa-apa turun, nanti saya beli lagi. Bisa turun lagi? Bisa, ntar saya beli lagi. Gitu. Nanti kan dapat dividen ya. Gitu. Itu jadi begini. Jadi yang terjadi di lima tahun. Nah, nih, saya cerita yang sini. Begitu ada berita COVID, itu berita buruk ya. Investor nggak nunggu COVID itu benar-benar masuk Indonesia, Mas. Dia sudah jual dari sini. Ya. Ini berita buruk, ini langsung menurunkan bursa ya.
Kenapa di sini ada ini nih, saudara, loncakan tinggi ini nih. Ini kan tajam ya, curam ya, ke atas ya. Ini nih di sini nih ada berita baik bahwa vaksin sudah lolos uji tahap 3 ya. Nih. Ya, di daerah sini nih. Ini orang udah optimis nih, tapi tetap aja sideways gitu terus optimis ya. Vaksin sudah ditemukan. Wow, orang optimis ini naik semuanya. Jadi gini Mas. Yang namanya bursa itu digerakkan oleh informasi. Informasi yang dipercaya oleh investor. Jelas ya? Jadi bursa itu digerakkan, harga saham itu digerakkan oleh informasi yang dipercaya oleh investor. Seberapa percaya? Ya. Kalau informasi yang dipercaya tadi itu berita baik, harga saham naik. Tapi kalau informasi yang diberitakan itu buruk, investor percaya, itu harga saham turun. Dan ingat ya, berita itu tidak harus benar, jelas. Yang penting dipercaya, clear? Berita itu tidak harus benar, tetapi harus dipercaya. Kalau investor percaya, ya kan, bahwa rupiah akan melemah 20 menjadi 20.000, itu akan terjadi, Mas. Clear ya? Kalau investor percaya. Oke. Inilah hubungan antara psikologi dengan ilmu finance. Nanti di tatanan ilmu tingkat tinggi ada namanya behavioral finance ya. Itu gabungan ilmu psikologi dengan ilmu finance. Ya. Atau kalau di internet Anda cari itu namanya psikologi di pasar modal ya. Makanya begini. Bagaimana biar orang bisa percaya? Ada orang-orang tertentu sadar atau tidak sadar menggunakan influencer. Jelas. Anaknya presiden ngomong misalnya, saya sekarang sedang pegang saham PTX, gitu. Di Twitter ya. Langsung harga saham PTX naik itu. Karena investor lain percaya itu. Ya, wah ini pasti baik ya. Hati-hati, Mas. Kalau informasi itu salah, maka harganya akan jatuh. Jelas ya? Tesla akan masuk Indonesia mau mendirikan pabrik baterai. Baru penjajakan aja harga Antam udah naik tajam ya. Karena Antam memproduksi nikel ya. Gitu. Ini Mas yang terjadi. Oke, lanjut. Individual respond to incentive. Ini nanti kita bahas agency problem ya. Agency problem. Gini. Ini ceritanya. Saya clear konten. Nah, perusahaan itu ada pemegang sahamnya ya. Nah, pemegang saham. Pemegang saham dia mengangkat namanya direktur ya, direksi ya. Untuk mengelola perusahaan. Pemegang saham ini namanya prinsipal, bahasa Inggrisnya ya. Prinsipal. Direksi ini agent, agen ya. Agen itu yang ditugaskan oleh prinsipal. Kalau di pemerintah ini ada rakyat. Ya. Rakyat mengangkat bupati ya melalui pemilihannya. Bupati, wali kota, oke. Ini namanya bupati itu agent, agen ya. Rakyat ini prinsipal yang mengangkat. Problemnya adalah yang namanya agent itu seringkali ya bertindak untuk kepentingan saya sendiri mengabaikan kepentingan rakyat, kepentingan prinsipalnya. Contoh, bupati begitu diangkat dia beli mobil ya untuk kendaraan dinas, 2 itu biasanya. 1 Camry, 1 Alphard. Masing-masing $1 miliar itu harganya 1. Ya. Coba kalau ditanya ke rakyat,
Emang rakyat pengen bupatinya pakai mobil Alphard sama Camry? Kalau tanya ke rakyat beneran, bukan wakilnya ya, bukan wakilnya, ke rakyatnya. Ya. Mungkin sebagian besar kalau disurvei bupati naik Kijang Innova aja gitu ya, Kijang Innova 400 juta ya, gitu, atau Avanza aja lah, bupati wali kota ini ya, buat apa gayang-gayang gitu ya. Ini namanya terjadi perbedaan kepentingan antara prinsipal dengan agent. Di perusahaan juga sama begitu. Direksi dengan pemegang saham. Direksi agent, pemegang saham adalah prinsipal. Direksi itu punya kepentingan yang berbeda dengan kepentingan prinsipal. Ya. Direksi kalau laba ya, kalau labanya turun nih ya. Kalau labanya turun net, direksinya dipecat ya. Supaya nggak dipecat, laba yang mestinya turun begini nih, turun harusnya begini. Nah, laba yang harusnya turun begini nih, turun ya. Ini kenyataannya turun sebenarnya nih. Ya di laporan keuangan dibikinin aja nih ya, gitu ya. Tuh kelihatannya lebih indah ya. Ya kan? Tuh ya. Nah, gitu ya. Grafiknya kan jadi yang tadinya turun jadi naik begini ya. Gitu. Ini kelihatannya lebih indah. Nah, ini yang dilakukan. Jadi direksi itu pengen laporan keuangannya makin laba, jelas ya? Walaupun salah. Kalau pemegang saham pengennya laporan keuangannya benar, jelas ya? Kenapa demikian? Karena direksi itu pengen diangkat kembali, mendapat bonus ya. Supaya dapat bonus, ini adalah respon atas insentif. Ya. Kalau labanya turun dia bikin baik. Ini melanggar etika ya. Melanggar etika yang dilakukan. Karena itu inilah namanya agency problem. Ya. Agency problem itu adalah tarik-menarik perbedaan kepentingan antara agent dengan prinsipal. Antara direksi yang mendapat amanah dengan pemegang saham yang memberikan amanah. Clear? Agency problem inilah yang menjadi akar dari korupsi ya. Agency problem adalah akar dari korupsi di muka bumi ini sejak awal adanya manusia sampai sekarang. Ya, ini akar korupsi, baik di instansi pemerintah maupun di perusahaan. Ya. Terus bagaimana Pak supaya agency problem ini tidak terjadi? Nah, caranya begini. Itu namanya problem keagenan ya, atau agency problem. Yang pertama, berikan kompensasi kepada direksi, ya, berikan kompensasi. Sudah ya, bentar ya. Bagaimana mengatasi agency problem? Satu, berikan gaji kepada direksi, ya kan, sehingga dia bertindak supaya memaksimalisasi kekayaan bagi pemegang saham. Contoh, ente kalau labanya besar, ente gua kasih bonus, gitu. Pemegang saham ngomong gitu ya. Direksi, kamu akan aku kasih 1% dari laba yang kamu hasilkan. Wah, ya udah. Itu namanya goal congruent. Laba perusahaan tinggi, direksi dapat 1%. Sisanya untuk pemegang saham, gitu ya. Itu contoh. Jadi inilah insentif tadi ya. Orang itu bereaksi terhadap insentif yang diberikan. Kemudian, tapi ingat, ente saya awasi ya ini. Ada monitoring oleh board of director. Board of director itu dewan komisaris ya. Kemudian ada monitoring oleh financial market seperti auditor, banker, securities analyst, credit agency ya, gitu. Financial market ini ya kalau perusahaan udah go public Mas, itu dianalisis Mas, ya. Ada WA grupnya ya.
Anda kalau ingin lihat ada di Stockbit itu ya. Walaupun isinya banyak, kadang-kadang ada pom-pom namanya. Pom-pom itu informasi-informasi yang meragukan tapi muncul gitu ya. Supaya orang beli saham ini, ajakan beli saham itu ya. Nanti Anda ikut Stockbit. Monitoring oleh analis. Kemudian untuk perusahaan yang ya underperform itu apa ya? Kinerjanya buruk, harga sahamnya turun. Kalau harga sahamnya turun akan dicaplok oleh perusahaan besar ya. Terus apa yang terjadi? Direksinya diganti, dipecat ya, ganti orang yang lebih baik, jelas ya. Ini memitigasi agency problem. Nah, ini ada istilah-istilah, saudara sekalian, sudah saya jelasin tadi. Ya. Nah, itulah isi dari yang akan saya sampaikan hari ini ya. Harusnya dengan chapter 2, nanti kita sambung lagi chapter 2. Ingat, saya akan mulai dengan yang sulit ya. Yang sulit yaitu kita mulai dengan chapter 5 dan chapter 6. Yang penting Anda resum chapter 5, chapter 6, sama chapter 7. Oke, minggu depan di-scan, dikumpulkan lewat WA group aja ya. Ada pertanyaan di sini? Kalau tidak ada, kita akhiri dulu ya. Silakan Anda ngeresum dari sekarang ya. Dari sekarang nanti dikumpulkannya minggu depan ya. Minggu depannya hari apa? Hari Selasa depannya pakai WA group. Baik, kita akhiri saudara sekalian. Sampai ketemu di lain waktu ya. Selamat mengeresum, itu banyak itu soalnya ya. Walaupun intinya di chapter 5 dan 6 itu hanya 5 rumus. 5 rumus, tidak lebih, oke. Itu yang inti. Oke. Baik, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.